Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini, yaitu tujuan-tujuan di dalam mendidik anak. Di sini disebutkan pertama, sebab untuk masuk surga dan selamat dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita di dunia ini, ya, di situ ada isyarat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar nikmat itu tidak hanya kita rasakan di dunia ini saja, tapi kenikmatan itu berlanjut kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, energi, ya, seorang ayah yang dia siap berkorban, ya, untuk mencari nafkah, mencari rezeki, ya, membanting tulang, ya, memeras keringat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anaknya itu bisa hidup dengan layak. Dan ini semuanya adalah rasa cinta, rasa sayang dari hati seorang ayah sehingga dia siap berkorban. Nah, pengorbanan ini dan ketentraman dan kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dengan kita punya keluarga, punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menginginkan kebahagiaan itu hanya di dunia ini saja, tapi kebahagiaan itu berlanjut di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lillahi mi'ata rahmah anzala biha minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 100 rahmat, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu rahmat saja. Yang rahmat itu dibagi-bagi oleh Allah antara jin, manusia, ya, bahkan kepada hewan sekaligus. Ya, dengan satu rahmat ini, ya, mereka saling merahmati, mereka saling menyayangi. Bahkan binatang buas, harimau, singa, dia tidak memangsa anaknya sendiri. Karena apa? Karena satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia ini. Dan wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah akan akhirkan 99 rahmat nanti di dalam surganya Allah, irhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah merahmati hamba-hambanya kelak di yaumul qiyamah. Kita bisa bayangkan. Dengan satu rahmat saja kita tidak ingin berpisah dengan keluarga kita. Dengan satu rahmat saja kita selalu rindu dengan keluarga kita. Dengan satu rahmat kita siap berkorban untuk keluarga kita. Ya, dan itu pun bukan hanya untuk kita, satu itu dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika Allah menyempurnakan rahmat itu menjadi 100 di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah, agar engkau bisa mendapatkan kenikmatan kehidupan, bahagia bersama keluarga, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di akhirat kelak. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ya, mendidik anak karena itu merupakan ibadah yang agung. Ya, kenikmatan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya, apakah ada ucapan yang lebih indah, yang lebih agung, yang lebih baik dari orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentunya di antara dakwah yang harus pertama kita kedepankan, yang pertama kali kita semangat
untuk menyampaikannya adalah kepada keluarga kita. Ya, kepada keluarga kita. Ini yang paling utama. Karena konsep dalam Islam, teman-teman semuanya, konsep dalam Islam, ya semakin seseorang itu dekat dengan kita, maka semakin besar kewajiban kita kepada mereka. Nah, ketika antum misalnya buat kajian ini dengan maksud dan tujuan supaya banyak jamaah yang hadir, yang kemudian bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan, inilah kebaikan. Ini sebuah keutamaan, ini sebuah kemuliaan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, dengan seseorang mendapatkan hidayah dikarenakan engkau, maka itu lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Nah, kalau seandainya kepada orang lain saja kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kepada keluarga, kepada kerabat dekat kita, maka tentunya akan lebih besar lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Anzir ashirataka al-aqrabin." Berikanlah peringatan kepada keluargamu dan yang paling dekat denganmu. Ya, ini dulu yang mesti kita fokuskan dalamnya, ada ibadah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, ya di antara tujuan ya mendidik anak, ya termasuk amal dengan sebab-sebab yang disyariatkan dan kita dituntut melakukannya. Bahkan hukumnya adalah fardul ain setiap individu terhadap anak-anaknya. Ya sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum." Seorang laki-laki dia adalah pemimpin untuk keluarganya dan itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah akan bertanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anak tadi. Apakah kita didik dia? Apakah kita menjaga dia? Apakah kita menafkahi dia? Apakah kita membimbing dia? Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diberikan beberapa butir kurma yang kemudian beliau makan beberapa butir kurma tersebut dan beberapa potongan daging, dan setelah makan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Dan kemudian beliau berkata, demi Allah, nikmat yang kalian nikmati hari ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya beberapa butir kurma yang beliau makan. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu anak. Ya, maka ini lebih besar lagi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ya, jadi kita bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada mertua kita. Ini kira-kira anak kita sukses nggak ya jadi dokter, sukses nggak ya jadi arsitek, sukses ya nggak jadi apa yang dicita-citakan. Ya ini mungkin ketika anak-anak kita tidak berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakan, mungkin kita akan malu, akan berat kita, mungkin kita akan pindah. Ya, apabila tinggal dekat dengan keluarga kita, ya maka tentunya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu jauh akan lebih besar. Kemudian selanjutnya di antara tujuan mendidik anak adalah karena umat membutuhkan para pemuda. Ada satu kisah, teman-teman. Ada seorang ulama hadis bernama Al-A'mash. Beliau bernama Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Taib. Nah, kemudian para ulama itu belajar dengan beliau. Para ulama hadis belajar dengan beliau. Sampai-sampai mereka berkata, "Ya Amash, kenapa kau menyibukkan dirimu kepada anak-anak?" Ya, sementara para ulama sudah siap mendengar hadis darimu. Kemudian Al-Imam Amash rahimahullah berkata, "Celaka kamu. Kamu sebentar lagi akan mati. Iya, sebentar lagi kamu akan hilang di dunia ini." Nah, sementara anak-anak itu merekalah yang akan menjadi penyambung estafet menyebarkan Islam. Iya, menyebarkan tauhid, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Ya, ini menunjukkan kepada kita, para ulama kita terdahulu, mereka sangat fokus kepada anak-anak. Bahkan begitu demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memberikan waktu yang sangat berharga yang beliau miliki untuk mendidik anak-anak. Iya, nah dari hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirlah seorang pemuda seperti Musa bin Umair.
lahir seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar, ya seperti Amr bin As. Ya, dan inilah para pemuda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, karena fokusnya Nabi SAW kepada mereka, dan Nabi SAW meninggalkan dunia ini, estafet agama itu masih berjalan. Ya, bahkan sampai hari ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya Nabi SAW tidak fokus kepada anak muda, yang Nabi hanya fokus kepada orang tua-tua saja, yang sudah berumur 70 tahun, sudah berumur 60 tahun, karena mereka sudah dekat dengan kubur mereka, meninggal mereka semuanya hilang. Ya, orang-orang yang akan menyebarkan kebajikan. Makanya dalam Islam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat fokus kepada anak-anak. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhasil menaklukkan beberapa negeri pada waktu itu, di antaranya negeri Nasara yang berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, dan sudah menjadi kebiasaan di gereja, ya mereka punya anak-anak muda yang dididik untuk menjadi penginjil nantinya. Baik, nah setelah berhasil direbut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab di antara fokusnya beliau setelah merebut negeri-negeri tersebut kepada anak-anak tadi. Ya, anak-anak tadi dipilih seorang guru atau dipilih guru khusus untuk mendidik mereka. Ya, nah dari hasil didikan tersebut lahirlah para ulama tafsir yang hampir semua tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tafsir dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalurnya mereka. Di antaranya dari Qatadah, dari Mujahid, dari Ikrimah. Ya, mereka ini asalnya adalah pemuda-pemuda Nasrani yang kemudian diislamkan dan kemudian dididik oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sehingga menjadi ulama besar. Iya, menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam, menerangkan apa itu Al-Qur'an. Ya, makanya kalau kita melihat kembali dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, ia mengelilingi Nabi SAW kebanyakan adalah para pemuda. Iya, bahkan delegasi-delegasi yang dikirim oleh Nabi SAW untuk berdakwah juga para pemuda. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman oleh Rasulullah, pemuda. Demikian juga Mus'ab bin Umair dikirim oleh Rasulullah ke negeri Yaman, juga ke Madinah. Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah, juga seorang pemuda. Iya, begitu juga Muad bin Jabal juga dikirim ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW, juga para pemuda, juga seorang pemuda. Iya, bahkan Usama bin Zaid pada saat itu masih berumur 18 tahun, ya, diutus untuk menjadi pimpinan pasukan perang, dan beliau berhasil menaklukkan banyak negeri pada waktu itu. Subhanallah. Ya, jadi perkembangan agama ke depan, akhlak manusia ke depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tergantung bagaimana cara kita mendidik anak-anak hari ini. Mereka lah yang akan menjadi pejabat, mereka yang akan menjadi dai, mereka yang akan menjadi dokter, mereka yang akan menjadi pengusaha. Nah, ketika mereka jauh dari agama, jauh daripada akhlak yang baik, ya hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin hancur negeri ini. Tapi ketika yang lahirlah para pemuda yang takut kepada Allah, yang faham dengan Islam, yang ngerti tentang keagungan Islam, maka insya Allah ini akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan manusia yang banyak. Kemudian selanjutnya, di antara tujuan mendidik anak, karena kita membutuhkan anak-anak kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, kita bahagia, punya keluarga, dan kita tidak ingin berpisah dengan mereka. Tapi namanya dunia, tetap kita akan meninggalkan mereka atau mereka akan meninggalkan kita. Apakah mereka meninggal dunia, ataukah mereka harus merantau, ataukah mereka harus bekerja di tempat yang lain, atau dia mungkin menikah ya dengan seorang wanita atau dengan seorang laki-laki, ya anak kita perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang kemudian dibawa oleh pasangan hidupnya, dia akan meninggalkan kita. Iya, tetapi kelak di yaumul qiyamah itu semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Ya, seseorang ketika dia mendidik anaknya dengan sabar di sini, dia mendidik mereka untuk takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dia nggak perlu lagi khawatir berpisah dengan anak-anaknya di dalam surga. Mereka semuanya akan berbahagia selama-lamanya.